Kasus pelecehan guru terhadap murid terjadi di sejumlah daerah. Kejadian ini merusak hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan belajar yang aman, sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Langkah pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan baik dari pihak sekolah, Pemda, masyarakat, bahkan keluarga untuk memastikan para murid terlindungi dan aman di sekitar lingkungan sekolah. Sudah bergabung Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar. Pak Nahar, selamat sore. Selamat sore. Pak Nahar, 1-2 pekan ini kita kemudian dipaparkan sejumlah kasus yang terjadi di berbagai daerah. Kita fokus dulu dengan apa yang terjadi di Tangerang Selatan. Seorang guru yang diduga melakukan pelecehan, kemudian terjadi demo sehingga kasusnya sekarang viral dan terungkap. Apa kronologis yang Anda tahu setidaknya mengenai kasus ini? Iya, kami mendapatkan banyak laporan gitu ya, dan diantaranya tadi seperti yang terjadi di Tangerang Selatan, lalu kemudian di Gorontalo, lalu kemudian di beberapa tempat. Tapi pada umumnya bahwa kejadian-kejadian seperti ini, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, ini selalu berkaitan dengan ada relasi kuasa antara pelaku dan korban, dan belajar mencermati kasus yang terjadi. Contoh misalnya di Gorontalo, tentu ini pelakunya orang dewasa dan dekat ya, bahkan itu gurunya, dan dari data yang kami miliki tentu ini ada beberapa kriteria dari pelaku kekerasan ini, diantaranya adalah orang terdekat, lalu kemudian juga teman sebaya. Oleh karena itu maka tadi aspek yang harus diperhatikan adalah berkaitan dengan kerentanan anak gitu ya, kerentanan anak misalnya ketika ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak, lalu kemudian ada peran bujuk rayu, sehingga tadi ada tahapan panjang di mana anak percaya, lalu kemudian kejahatan itu terjadi. Baik, ada relasi kuasa di sana, ketidaksetaraan, para murid kita kemudian berada di lingkungan yang seharusnya kita anggap adalah lingkungan aman, tapi kemudian faktanya tidak. Tapi kalau misalnya kita berbicara tadi seperti yang Gorontalo itu sendiri dan juga Tangerang Selatan dan sebelumnya juga ada beberapa kasus yang lain. Bagaimana kemudian pihak keluarga bisa merasa aman gitu? Ini tanggung jawabnya, filter utamanya untuk perekrutan tenaga pendidikan ini kan dari pihak sekolah, begitu ya Pak Nahar ya? Ya, jadi untuk memastikan bahwa lingkungan anak aman adalah memastikan hingga dari lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan masyarakat itu misalnya tidak langsung bicara soal lingkungan tempat pendidikan, tetapi dari rumah menuju tempat pendidikan itu juga menjadi catatan, sehingga lingkungan yang dibangun baik di rumah maupun di masyarakat itu harus dipastikan. Oleh karena itu maka ada beberapa upaya khusus di satuan pendidikan itu sendiri. Sesungguhnya ada regulasi yang memastikan misalnya bahwa semua jenis kekerasan itu harus dicegah dan ditangani. Bahkan ada jenis kekerasan baru di mana misalnya kebijakan yang mengandung kekerasan juga masuk kategori kekerasan. Oleh karena itu maka dipastikan bahwa di rumah maupun di lingkungan masyarakat maupun di satuan pendidikan itu harus dipastikan aman untuk anak. Dengan demikian maka orang tua, masyarakat di lingkungan satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga di satuan pendidikan ini harus memastikan bahwa anak-anak bisa mengikuti pelajaran dan dapat beraktivitas dengan lancar. Kasus Gorontalo misalnya bukti bahwa sekolah tidak aman adalah
bahwa sudah anak mendapatkan kekerasan, tapi kemudian ada tindakan sebetulnya kebijakan yang harusnya terkoreksi, harusnya tidak misalnya anak ini dikeluarkan dari sekolah. Jadi kebijakan mengeluarkan dari sekolah itu berkaitan dengan hak anak untuk tetap belajar ini menjadi persoalan. Oleh karena itu maka Dinas P3A Kabupaten Gorontalo mendampingi untuk memastikan bahwa hak anak tetap untuk mendapatkan pendidikan terus diupayakan gitu ya, dan mudah-mudahan ada kebijakan yang lebih baik agar anak sudah menjadi korban harus didampingi, maka juga pelakunya harus dipastikan diproses dengan proses hukum untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Oke, harus didampingi dan harus berani bersuara. Faktanya karena ada relasi kuasa ini, mungkin saja para korban, anak-anak kita tidak berani bersuara. Ya, nah ini juga dari satu sisi misalnya begini, adanya video di satu sisi itu juga bentuk laporan yang tidak sengaja. Kita tidak pernah membayangkan misalnya kalau tidak ada orang yang merekam, lalu kemudian kejahatan itu terus berulang dan tanpa diketahui. Dari informasi yang kami peroleh tentu kejadian pendekatan gitu ya, meyakinkan anak supaya nyaman itu prosesnya panjang, tadi disebutkan dari tahun 2022. Lalu kemudian terjadi persetubuhan itu sejak Januari hingga September gitu ya. Jadi artinya ini proses panjang yang sebetulnya dari unsur pidananya maka ancaman diperberat, lalu kemudian ancaman hukuman yang tambahan itu bisa diberlakukan bagi para pelaku kekerasan seksual, apalagi ini masuk kategori guru yang harusnya bisa melindungi tetapi justru malah melakukan kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Pak Nahar, ini kan dampaknya jangka panjang ya. Kalau kita berbicara mengenai Gorontalo, ini kan kita melihat bagaimana kemudian hubungan tidak pantas antara guru dan murid. Secara psikologis, pasti kemudian di masa mendatang ada sesuatu yang salah begitu. Karena memahami proses berhubungan dengan pria dengan cara yang tidak benar. Apa bentuk pendampingan psikologis? Ini hanya satu contoh kasus. Kita berharap tidak ada kasus serupa. Tapi bagaimana kemudian memastikan bahwa secara psikologis siswa ini bisa kembali normal, hidup di tengah masyarakat, dan kembali mendapatkan hak untuk belajar? Iya, khusus di tindak pidana kekerasan seksual tentu kita sudah punya Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ada upaya-upaya yang harus dilakukan, baik upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Di penanganan, perlindungan, dan pemulihan ini harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu untuk memastikan bahwa hak-hak korban bisa dipenuhi, lalu kemudian masalah yang dihadapi ini bisa dipulihkan segera untuk mengantisipasi dampak jangka panjang yang bersifat permanen. Dengan demikian maka instrumen untuk melakukan pendampingan dalam setiap kekerasan seksual terhadap anak, memastikan bahwa pendampingan hukum harus dilakukan. Lalu kemudian pendampingan untuk pemulihan secara fisik psikis itu juga dilakukan melalui instrumen berbagai lembaga layanan yang disiapkan untuk para korban tindak pidana kekerasan seksual, khususnya kepada anak gitu ya. Dengan demikian maka instrumen ini harus dimanfaatkan. Artinya bahwa melapor, memproses kasus kekerasan seksual terhadap anak akan lebih mempercepat proses penanganan dan pemulihan lebih baik ketimbang tidak dilaporkan. Oleh karena itu maka ketika melihat, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan ini diharuskan segera melapor, karena melapor akan
ditindaklanjuti dengan proses hukum, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan proses pendampingan yang kita harapkan pemulihan fisik dan psikis bisa dilakukan secara cepat Pak Nahar, dan tuntas. baik. Untuk pelaku sendiri, sanksi sosial pemberatan hukuman menurut Anda bisa menjadi solusi? Kita berharap kasus-kasus seperti ini tidak kembali terjadi dan biasanya setelah viral baru kemudian terungkap. Ya, itu tidak satu-satunya, tapi regulasi ancaman hukuman bagi para pelaku kekerasan seksual sesungguhnya sudah sangat maksimal. Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang revisi Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa bagi para pelaku kekerasan seksual yang melakukan pengulangan terhadap kasus yang sama, lalu kemudian berdampak kepada anak, memiliki dampak yang berat secara fisik maupun psikis, maka kita mengenal beberapa pilihan hukum yang harusnya tidak diterima oleh siapapun gitu ya. Ada hukuman mati, bahkan tambahan hukuman kebiri, sehingga efek jera ini harus kita lakukan. Tetapi tadi kalau misalnya apakah itu satu-satunya solusi, tentu tidak, karena tentu harus ada upaya pemulihan juga, karena memulihkan, merehabilitasi untuk memastikan bahwa pelaku juga tidak mengulangi itu menjadi penting gitu ya, di samping tadi ancaman hukuman yang sangat berat bagi para pelaku kekerasan seksual. Bagi mereka yang sudah memiliki catatan melakukan tindakan pelecehan seperti yang terjadi di Tangerang Selatan, bagaimana kemudian bisa memfilter tanda kutip sosok-sosok oknum seperti ini untuk masuk kembali ke sekolah? Dan ya kita tahu sekarang ya bagaimana kemudian sempat mendapatkan penghargaan dan kemudian akhirnya dipecat. Tapi ini kan cukup ironi begitu Pak Nahar. Iya, tentu kalau dalam proses penegakan hukum ada catatan gitu ya, ketika ada seseorang yang sudah berhadapan dengan proses hukum, hasilnya tentu akan menjadi catatan, sehingga biasanya dalam proses pemeriksaan pun akan diungkap kembali apakah kejahatan ini baru dilakukan pertama kali atau bentuk pengulangan. Kalau kejahatan seksual ini dilakukan berulang kali, lalu kemudian di kejahatan yang sama tadi, maka ini hukuman maksimal akan diberlakukan bagi para pelaku tersebut. Oleh karena itu, maka apakah misalnya pelaku ini diberikan ruang kembali, sesungguhnya ini ada istilah juga, kalau seandainya dia melakukan berulang kali, ada misalnya pemasangan alat pendeteksi elektronik gitu ya, ada sanksi sosial yang dilakukan, biasanya juga masyarakat sudah mencap gitu ya, menstigma dan lain-lain. Ini juga sanksi sosial sebagai pelengkap dari ancaman hukuman yang maksimal tadi. Pemasangan alat elektronik itu sudah berjalan Pak Nahar, cukup efektifkah? Itu kelengkapan dari bentuk ancaman hukuman bagi penjahat seksual gitu ya. Kejahatan seksual. Tetapi itu baru dilakukan. Iya, tapi itu baru dilakukan setelah para pelaku ini menjalani pidana pokoknya. Dari catatan kami tentu paling tidak ada 4 putusan hakim yang tinggal menunggu selesainya pidana pokok, lalu kemudian kebiri, dan tadi ada tambahan pemasangan alat pendeteksi elektronik itu akan diberlakukan gitu ya, tentu melalui proses yang sesuai dengan aturan. Jadi 4 yang tadi itu difokuskan kepada tindakan kebiri kimia. Untuk pemasangan alat pendeteksi elektronik ini nanti kita tentu harus menunggu juga kelengkapan regulasi yang sedang disiapkan. Oke, penguatan regulasi, kesiapsiagaan tanda kutip, maksudnya tetap waspada, kita tidak tahu di lingkungan apa saja bisa terjadi termasuk di sekolah. Kita harapkan kasus-kasus seperti ini
bisa dicegah di masa mendatang. Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam.